There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi ya di channel aku, channel ibu rumah tangga yang masih mencoba konsisten dan produktif. Nah, di sini aku tadi habis beli telur ya teman-teman. Jadi ini aku cek dulu. Ternyata telurnya itu ada yang pecah satu teman-teman. Mungkin tadi pecahnya itu karena cara aku bawanya salah kali ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti mau langsung aku masak aja. Nah, di sini kenapa aku tuh boros banget sama telur? Karena memang kalau pagi tuh anak-anak biasanya sarapannya tuh pakai telur gitu, teman-teman. Karena kan kalau masuk pagi, aku tuh kadang suka kesiangan gitu kan. Jadi nggak sempat masak. Nah, biasanya tuh ceplok telur, dadar telur, dah gitu-gitu doang sih. Biar ringkes gitu ya, daripada anak-anak nggak sarapan. Makanya aku tuh wajib banget stok yang namanya telur, nugget, frozen gitu aku stok ya, teman-teman. Itu untuk pagi ya. Untuk telur sama frozen gitu untuk sarapan pagi aja sih. Nanti kalau udah jam 12 atau jam 11 tuh aku udah masak. Nah, biasanya aku masak itu pagi sampai untuk malam sekalian. Nah, di sini aku udah selesai untuk simpan telurnya. Ini aku mau masak ya. Tadi tuh Pak suami ada bawa dadaan ayam gitu ya, satu dadaan gitu. Nah, aku tuh bingung gitu mau diolah apa. Kalau dadanya tuh nggak terlalu besar gitu. Kalau dibuat untuk sayur itu nggak bakalan cukup gitu ya. Nih kalian bisa lihat dadanya tuh segini, mungkin sekitar setengah kiloan lah ya, atau lebih lah setengah kilo. Sementara orang yang di rumah tuh ada 7 orang gitu. Jadi aku akalin gitu gimana sih caranya biar itu bisa dapat banyak. Nah, aku kepikiran nih, udah lama banget ya aku nggak bikin makanan gitu ya. Hampir udah lama lah kayaknya nggak bikin makanan. Jadi di sini mumpung aku senggang, mumpung aku ada waktu, ya udah di sini aku mau bikin makanan aja ya, makanan kampung lah ya, yaitu mie sop kampung. Jadi di sini aku mau masak mie sop aja teman-teman. Jadi ayamnya tuh bisa disuir-suir dan dapatnya tuh banyak. Nah, bisa semua makan gitu. Terus aku juga nanti bisa berbagi rezeki juga sama tetangga gitu. Makanya aku masak untuk ayamnya itu jadi mie sop kampung gitu. Nah, di sini aku mau cuci dulu ayamnya. Setelah cuci ayam, di sini aku tadi udah panasin air. Nah, di sini aku langsung masukin aja deh si ayamnya. Si ayamnya ini mau aku rebus gitu ya, teman-teman, sama airnya. Sekalian nanti airnya ini untuk kuah mie sopnya gitu. Jadi nanti kaldu ayamnya tuh diambil dari rebusan ayam. Oke, menunggu ayamnya mateng, di sini aku mau kupas bawang dulu karena aku mau buat bawang goreng. Kalau udah katanya makan mie sop, nggak ada bawang gorengnya tuh nggak, rasanya nggak enak banget kan. Jadi aku wajib bikin bawang goreng. Aku dari kemarin itu waktu bikin video yang lain yang lama-lama tuh ngomongnya tuh pengen bawang goreng terus kan. Jadi nggak pernah kesampaian itu aku buat bawang gorengnya. Tapi di sini aku buat bawang gorengnya tuh sedikit aja, khusus untuk makan mie sop kali ini karena memang aku nggak bisa lama-lama gitu memasak ya. Jadi harus garcep. Oh iya, BTW kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Masya Allah, aku dubbingnya sedikit ngelindur ya. Soalnya memang dubbing itu di pagi hari tuh kayak nyawa tuh belum ngumpul gak sih? Kayak masih kayak masih suara juga masih serak banget. Cuman waktu dubbing memang di pagi hari. Kalau aku dubbingnya di siang sore tuh nggak bakalan bisa ya, nggak bakalan sempet. Kalau nggak aku sempetin di pagi hari dubbing, itu tuh aku bakalan nggak upload video teman-teman, aku jamin. Karena kalau udah katanya jam pagi jam 7 tuh aku udah streaming sampai jam 10 sampai jam 11. Nanti jam 11 tuh aku bikin konten sampai jam 2. Nah, jam 2 tuh biasanya aku tidur dulu teman-teman, aku istirahat sampai jam 4. Dari jam 4 tuh aku streaming lagi sampai jam 6. Nah, dari jam 6 sampai jam 8 tuh aku biasanya ngajarin
anak gitu ya, kayak ngajarin ngaji gitu. Nah jam 9 nanti aku streaming lagi sampai jam 12. Jam 12 nanti kalau misalnya aku udah ngantuk aku tidur gitu. Tapi kalau aku nggak ngantuk aku biasanya edit. Wih pokoknya teman-teman, waktu aku tuh 24 jam kurang. Bisa nggak sih dinaikin jadi 28 jam ataupun jadi 30 jam gitu. Kurang teman-teman 24 jam gitu. Nah biasanya kalau aku ngantuk aku langsung beres-beres terus aku tidur gitu ya. Nah jam 3 tuh aku bangun lagi teman-teman, ngurusin suami mau berangkat kerja. Nah kalau di jam 3 itu aku ngantuk ya aku tidur lanjut gitu sampai jam 5. Tapi kalau seandainya aku nggak ngantuk aku biasanya lanjutin edit dan dubbing. Tapi kalau aku ngantuk aku tidur. Nah biasanya aku tidur langsung bangun jam 5 sholat. Habis sholat tuh aku biasanya edit lagi teman-teman, edit video gitu, edit dubbing. Nah disitulah kesempatan kadang edit kadang dubbing gitu ya, pokoknya disempet-sempetin lah sampai jam 7-an gitu atau setengah 7. Nah kalau anak-anak tuh nggak terlalu aku beresin lagi ya karena udah ada ibunya, jadi biasanya udah bangun sendiri, udah mandi sendiri gitu, karena kan yang sekolah pagi tuh ibu sama abang Rais, jadi udah bisa mandiri gitu ya. Nanti yang masakin sarapan juga ibu gitu, karena aku kan udah nggak bisa masakin sarapan untuk mereka. Nah nanti mereka berangkat baru aku masakin sarapan untuk kakak Riri, untuk adik Rara dan untuk aku. Nah nanti selesai sarapan baru aku langsung streaming. Aku streamingnya tuh jarang sih jam 7, kadang tuh jam 8 gitu, karena kalau jam 7 tuh suka nggak kesempatan gitu ya, suka telat akunya ya. Jadi aku sarapan dulu, urusin anak dulu baru aku streaming. Nah aku streaming sampai jam 11. Nanti jam 11 aku berhenti, di situ aku bikin makan siang. Biasanya jam 1 kan suami udah pulang ya. Jadi dari jam 11 itu aku masak sampai jam 12. Sekalian beres-beres lah gitu. Pokoknya setelah sekalian bikin konten juga. Jadi sampai jam 2-an gitu aku bikin kontennya, sekalian beres-beres, nyuci atau apalah itu semua sampai jam 2. Nanti jam 2 tuh aku tidur dulu teman-teman ya, tidur sampai jam setengah 4. Jam setengah 4 aku beres-beres lagi, siap-siap untuk streaming. Pokoknya habis sholat langsung streaming lagi. Pokoknya nikmat banget teman-teman, cara cari uang aku tuh nikmat banget. Walaupun aku nggak punya bos, walaupun aku nggak kerja di tekanan orang, di bawah tekanan orang gitu ya, tapi aku sendiri yang nekanin diri aku biar aku tuh harus selalu konsisten. Pokoknya gimana baiknya teman-teman, kita tuh harus bisa, walaupun kita tuh nggak dikerjakan orang, kita harus bisa membuat diri kita itu lebih rajin dan lebih konsisten biar kita tuh bisa memetik hasilnya. Karena untuk penghasilan aku ini tuh kayak sesuai dengan kerja keras aku gitu. Kalau aku kerja keras ya aku dapat hasilnya banyak gitu. Tapi kalau aku nggak kerja keras ya aku dapat hasilnya tuh ya gitulah, ngelindur gitu ya. Hasilnya juga nihil. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. Wah, keasikan cerita, ternyata kuah mie sop aku udah jadi nih teman-teman. Wah, kelihatan segar banget ya. Aku pas dubbing ini aja tuh jadi ngiler lagi, pengen makan mie sop lagi. Tapi nanti kalau sempat aku bakalan bikin lagi deh. Soalnya kemarin suami aku tuh makan sambil angguk-angguk gitu loh. Angguk-angguk, geleng-geleng. Nah, biasanya dia kalau udah katanya sambil makan tuh angguk-angguk, geleng-geleng tuh biasanya enak banget. Gak ada yang nguji sendiri ya teman-teman, karena memang biasanya suami aku tuh paling suka masakan aku, bukan karena aku istrinya ya gitu. Tapi kalau diajak makan di luar tuh suka protes gitu loh. Kadang tuh dia bilang, aduh enakan punya kamu, bagusan masak di rumah gitu. Jadi aku tuh memang biasain teman-teman kalau ada yang kepengen makan apa gitu aku masak, bukan masalah pelit atau perhitungan ya teman-teman. Tapi menurut aku masak itu aku jauh lebih tahu dengan bumbunya, proses pembuatannya, terus kayak dapatnya juga lebih banyak, hemat juga kan, karena di rumah tuh lagi rame, jadi ya udah aku milih untuk masak aja. Tapi kalau seandainya rezeki lagi melimpah gitu ya, terus kepengen gitu, kadang-kadang tuh suka kan kepengen makan di luar gitu ya. Nah aku bikin gitu teman-teman, aku keluar gitu beli. Cuman sekarang tuh agak susah mau keluar teman-teman, karena kan di rumah lagi rame orang, sementara sepeda motor itu cuman satu gitu yang bagus yang bisa dibawa jalan-jalan. Jadi ya udah sekarang tuh kayak milih kalau nggak masak ya beli bungkus bawa pulang gitu. Jadi biar semua tuh bisa ikut menikmati
rezeki. Ya bisa dibilang selama ibu di sini, selama om di sini tuh kami nggak pernah jalan-jalan. Bukan karena gimana-gimana gitu, karena kan kendaraan itu cuma satu gitu, sepeda motor tuh cuma satu. Jadi kayak kalau mau pergi-pergi tuh kalau harus ada yang tinggal tuh berasa kayak berat banget gitu teman-teman. Ya udah, jadi kayak ya udah, nanti kalau ada rezeki ngerental mobil baru bisa pergi bareng-bareng. Karena menurut aku satu rumah itu susah senangnya itu harus dinikmatin sama-sama gitu. Kalau lagi susah ya dirasakan bersama gitu, dinikmatin bersama gitu. Tapi pas kalau lagi senang, lagi makan di luar atau lagi jalan-jalan, lagi happy-happy, ya menurut aku tuh harus dinikmatin juga bersama-sama. Jadi kita susah senang itu bersama. Karena menurut aku keluarga yang ada di dalam rumah ini tuh harus imbang gitu teman-teman. Aku nggak pernah mau beda-bedain semuanya gitu. Makanya kalau aku udah ngamuk, aku tuh udah marah, semua tuh kena gitu ya. Dari anak aku, suami aku, adik-adik aku, semua tuh kena. Jadi aku tuh nggak pernah kayak marah tuh sama satu orang, nggak pernah. Misalnya di rumah ini ada satu orang yang buat masalah, itu aku nggak fokus marah ke dia teman-teman. Aku marahin gitu ya, semua aku ungkit. Ya maklum lah, namanya perempuan ya. Jadi kalau seandainya udah marah tuh ya semua diungkit-ungkit gitu. Semua kesalahan yang ada sama orang-orang yang ada di rumah tuh udah kena bahas semua. changing. If I could lay down beside you, Oke deh teman-teman, alhamdulillah ya teman-teman, semua masakan aku sudah selesai nih. Ini aku mau pindahin bawang dulu biar bawangnya tuh nggak melempem. Ternyata bawangnya tuh dapat banyak gitu ya, tapi ini habis teman-teman. Karena kalau suami aku tuh kalau makan mie sop, aku tuh kalau makan mie sop, anak-anak tuh kalau makan mie sop tuh sukanya bawang gorengnya tuh yang banyak gitu. Kalau kita makan mie sop di warung tuh biasanya bawang gorengnya tuh dikit doang kan. Nah kalau kita bikin sendiri tuh yang banyak gitu. Ternyata teman-teman pas aku udah selesai ada yang kurang, ada yang apa tuh, kerupuknya. Aku tuh paling nggak suka kalau makan mie sop itu nggak ada kerupuknya, jadi wajib ada kerupuk. Untung aja aku punya simpanan kerupuk, jadi di sini tinggal digoreng aja deh. Nah ini sudah jadi. Lanjut kita mau suwir-suwir ayamnya. Nah bagian suwir-suwir itu aku serahkan sama si bocil-bocil. Ini mie nya juga sudah empuk, ini mau aku saring dulu. Iya aku ini udah nggak sabar banget pengen makan mie sopnya, karena kuahnya itu baunya wangi banget teman-teman. when all I can is thinking about you, not doing well. Kalau bikin makanan itu rasanya punya kenikmatan sendiri gitu, punya suatu apresiasi sendiri gitu. Cuman kadang waktunya aja gitu teman-teman, nggak sempet kayak ngenalin masakan gitu loh sama anak sama suami. Ya namanya aku tuh memang suka masak, jadi aku harus mengenalkan gitu masakan aku tuh enak loh gitu. Alhamdulillah teman-teman, ini dia mie sop kampung aku sudah jadi. Kalau kalian minta, aku bingung nih cara kirimnya gimana. Oke deh, di sini aku mau bikinin untuk suami aku karena dia tuh dari tadi tuh udah ngereok ya. Dia tuh udah bilang wanginya udah kecium nih di jantung aku, kata dia gitu. Jadi ya udah, di sini aku langsung garcep aja buatin untuk suami aku dulu. Kalau aku mah gampang gitu ya, yang penting dia dulu biar diem gitu. Nah ini katanya tuh dibanyakin ayamnya katanya. Aku tuh suka makan mie sop tuh banyak ayamnya, terus banyakin bawang gorengnya gitu. Pokoknya suami aku tuh kalau makan tuh porsinya full tank ya teman-teman. Banyakin daun sopnya biar wangi kata dia. Bawang gorengnya juga seambrek-ambrek nih aku bikinnya biar wangi, biar enak. If I could lay down beside you, I would. Lala, seger banget kan teman-teman. Tuh kuahnya warnanya kuning tuh kenapa aku kasih kunyit gitu ya. Aku suka banget bikin kuah mie sop itu dikasih kunyit, jadi kayak seger banget gitu ya. Nah ini tuh dia tuh udah selesai teman-teman. Ini cantik banget. Kalian kalau mau bikin mie sop buruan, jangan ngiler ya. Aku lanjut makan mie sop dulu ya. Nah setelah selesai makan mie sop, ini tuh sekitar jam 4-annya. Tadi aku udah sempet istirahat dulu ya, sempet karaokean dulu gitu. Nah gak terasa ini udah jam 3 lewat gitu. Tadi aku sholat dulu. Nah ini setelah selesai sholat, aku lanjut mau persiapan mau streaming. Jadi di sini aku mau lihatin ke kalian gimana sih persiapan Bunda Dina tuh streaming. Jadi kalau aku udah mau streaming itu semua tuh aku berantakin lagi ya teman-teman.
semua tuh aku serakin lagi gitu ya, karena kan mau streaming itu barang atau sampelnya tuh harus kelihatan gitu. Jadi itu harus di berantakin gitu, harus disusun-susun ke depan. Karena aku streamingnya tuh lebih suka duduk di bawah daripada duduk di bangku. Makanya tuh barang-barang aku taruhin di bawah semua gitu ya, biar kelihatan juga untuk bagian bagian atas gitu. Kalau duduk di bawah, bagian atasnya tuh kelihatan gitu. Jadi aku suka banget duduknya tuh di bawah, ngelesotan lah gitu ya bahasanya aku. There's not much to do when all I Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video ya teman-teman. Aku di sini mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian bisa terhibur dan semoga kalian bisa mengambil motivasi dari setiap video yang aku share ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Maaf kalau ada kata-kataku yang salah atau dalam pembuatan video ini yang menurut kalian tidak pantas. Aku ucapkan maaf ya teman-teman. Untuk kalian yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dari zaman gak enak sampai zaman sekarang, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya teman-teman. Nggak terasa video aku udah hampir selesai. Ini aku persiapan untuk streaming juga sudah hampir selesai. Semoga video aku bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Doain aku sehat selalu ya, biar aku kuat untuk bikin video ya, biar aku tuh selalu konsisten dalam pembuatan video. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.